Tarik nafasnya secara panjang dan perlahan gitu loh. Tarik nafas panjang secara perlahan, hembuskan. Dan ini bisa langsung dipraktekkan sekarang kok Bapak Ibu. Biarpun nggak harus uring-uringan, Bapak Ibu langsung saja relax. Ini kan nggak, modalnya nggak uring-uringan. Kalau lagi uring-uringan kan tegang, tegang pikirannya ya, tegang ototnya sini dan ngengken sih, ngempet gitu loh. Kalau ini Bapak Ibu praktekkan saja langsung, karena posisi lagi duduk atau lagi berbaring atau lagi apalah, yang penting relax. Tarik nafas panjang, hembuskan secara perlahan. Kalau kondisinya lagi relax, tarik nafas panjang, hembuskan itu lewat menghembuskannya lewat itu nggak masalah. Tapi kalau lagi yang meledak-ledak itu tadi, itu buangnya. Jadi kalau intinya gini loh, intinya di saat kita mau marah uring-uringan berarti kan mau debat dan sebagainya, mungkin bahasanya itu bahasa uring-uringan. Di saat mau marah, di saat rasanya itu sudah kepancing dan sebagainya, cepet-cepet sadari nafas Bapak Ibu. Bapak Ibu tarik nafas secara panjang, perlahan, hembuskan lewat mulut. Karena di saat mau uring-uringan berarti kan di situ emosinya mau meledak ibaratnya. Jadi mengeluarkan nafasnya itu lewat mulut. Jadi di saat rasanya udah goyah nih, ada ketidakterimaan, ada kekecewaan, ada kemarahan dan sebagainya, langsung saja kita OTW ke nafas, langsung sadari nafas, olah nafasnya. Tarik nafas secara perlahan, hembuskan lewat mulut. Ulangi, tarik lagi secara perlahan, hembuskan. Tarik lagi secara perlahan, hembuskan. Asal kita langsung sadarnya ke nafas dan kita praktekkan olah nafas yang tarik secara perlahan, hembuskan. Itu nanti rasa yang tadinya mau meledak-ledak itu lerep, sehingga rasa kita jadi netral kembali. Jadi untuk mengkondisikan rasa itu kita langsung sadar nafas, langsung sadar kepada nafas dan langsung diolah nafasnya, diolah. Tapi kalau kita ikuti uring-uringannya, rasanya ini sudah mau meledak kok kita ledakan, itu kita mendolimi diri kita sendiri dan mendolimi sekitarnya loh. Karena di saat kita meledak, rasa itu meledak, kemarahan, ketidakterimaan, kekecewaan, akhirnya emosi dan sebagainya. Ini kita ibaratnya menyulit deles gitu loh. Aduh, bahasa kerennya apa ya? Menyulit deles, ibarat mercon itu delesnya udah disulit, ya der itu. Lah, getaran dari ledakan ini akan merusak tubuh kita sendiri, melemahkan sel saraf, mematikan sel gitu loh. Jadi di saat Bapak Ibu mau uring-uringan, mau emosi dan sebagainya, langsung sadari nafas, langsung kita tarik tambang lah. Bukan tarik tambang Bapak Ibu, Agustus itu kan udah lewat sih. Tarik nafasnya secara panjang dan perlahan gitu loh. Tarik nafas panjang secara perlahan, hembuskan. Dan ini bisa langsung dipraktekkan sekarang kok Bapak Ibu. Biarpun nggak harus uring-uringan, Bapak Ibu langsung saja relax. Ini kan modalnya nggak uring-uringan. Kalau lagi uring-uringan kan tegang, tegang pikirannya ya, tegang ototnya sini dan ngengken sih, ngempet gitu loh. Kalau ini Bapak Ibu praktekkan saja langsung, karena posisi lagi duduk atau lagi berbaring atau lagi apalah, yang penting relax. Tarik nafas panjang, hembuskan secara perlahan. Kalau kondisinya lagi relax, tarik nafas panjang, hembuskan itu lewat menghembuskannya lewat itu nggak masalah. Tapi kalau lagi yang meledak-ledak itu tadi, itu buangnya lewat mulut saja, buang nafasnya. Jadi tarik, hembuskan lewat mulut.
tarik, hembuskan lewat mulut, tarik, hembuskan. Nanti rasa kita itu akan berangsur-angsur membaik. Saya kalau gelisah juga begitu, Mas. Yang saya lakukan ya, kegelisahannya kan akan mereda kan. Jadi tekniknya dengan nafas, langsung sadari nafas, olah nafasnya. Jadi rasa-rasa yang gelisah, khawatir, bersedih, marah, yang intinya carut marut lah, itu berangsur-angsur akan mereda dan nanti akan netral. Waalaikumsalam, amin ya robbal alamin. Tenang, damai dan bahagia semuanya. Bener, emang nafas itu luar biasa manfaatnya. Iya, karena utamanya ada di nafasnya. Pikiran kita masih berjalan karena kita masih bernafas, tangan kita masih bergerak karena kita masih bernafas, mulut kita masih bersuara seperti ini karena masih ada nafasnya. Jadi ayo langsung ke inti inti pusatnya di ragawinya lo yo, adalah nafas. Kalau urusan pengenalan jati diri itu ya di dalam nafas gitu ya. Kalau ini kan urusan tentang rasa jiwa. Jadi intinya gini, rasa sedih maupun rasa bahagia, kedua rasa ini adalah rasa yang dialami oleh jiwa. Kalau ruh itu rasanya sudah kesadaran itu sendiri atau netral. Kalau ruh itu menjadi penyaksi. Tapi kalau rasa yang pahit manis ibaratnya, positif negatif atau sedih atau bahagia, itu sebenarnya urusan jiwa. Nah, untuk mengatasi rasa-rasa yang carut marut itu tadi dengan sadar nafas, menyadari nafas dan olah nafasnya. Tarik nafas panjang, hembuskan. Asal benar-benar dipraktekkan, rasa dari jiwa yang lagi carut marut reda kok Bapak Ibu. Reda. Jadi pikiran lebih fresh, tubuh lebih enteng, lebih nyaman dan sebagainya. Waalaikumsalam Pak Supar dan Bu Mufatin. Oke, jadi praktekkan itu. Untuk yang urusan jiwa ini, urusan rasa jiwa, gunakan yang olah nafas. Kalau urusan kerohanian untuk mengenal jati diri, gunakan yang sadar nafas. Jadi olah nafas ini untuk kemakhlukan, untuk jiwa, untuk pikiran. Sadar nafas ini untuk rohso, untuk batin yang sejati kita dan kepada Sang Maha Kuasa. Gitu. Ya kedua-duanya tinggal dipadukan. Umpama lagi carut marut ya olah nafas dulu, kalau sudah tenang sadar nafas. Kok carut marut lagi ya olah nafas lagi, nanti sadar nafas. Jadi ya dikembalikan ke Bapak Ibu lah, kan yang tahu rasanya Bapak Ibu sendiri. Rasa kondisi jiwa, umpama lagi carut marut langsung saja, ini jiwa ini, langsung tarik nafas panjang, hembuskan, tarik nafas panjang, hembuskan. Tuh, kok kelihatannya agak berat banget, tahan nafasnya. Jadi kalau merasa agak berat gitu, tarik nafas panjang, ditahan, hembuskan. Karena di saat menahan ini powernya akan semakin besar. Seperti Bapak Ibu ngangkat berat nih, tahu ilmunya nggak tahu ilmunya, kan nafasnya kayak gini. Maksudnya nafasnya dikencengin gitu loh. Kalau ngangkat berat loh ya, atau kalau kaget gitu, kan biasanya gitu loh. Di sininya itu agak ngeden agak ditekan gitu. Tuh. Jadi dikondisikan saja sesuai dengan yang sedang Bapak Ibu rasakan. Rasa jiwanya lagi carut marut, ya udah dengan olah nafas. Kalau lagi carut marut banget, membuangnya itu dengan nafas ya dari mulut.
Jadi tarik nafasnya dari hidung, menghembuskannya dari mulut. Kalau udah agak tenang, tarik nafas lewat hidung, membuang nafas lewat hidung juga. Tuh, kalau posisi mungkin kita duduk dan sebagainya, kalau membuang nafasnya sudah bukan dengan mulut atau narik atau membuang dengan hidung, ujung lidah biasa tempelkan ke langit-langit mulut. Dan biasakan juga menempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut itu nggak hanya di saat kita sedang olah nafas atau sadar nafas. Dalam kesehari-harian kita beraktivitas asal kita sedang tidak berbicara, biasakan tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut agar energi hati sama akal ini saling terhubung sehingga ada keselarasan, ada keseimbangan, biarpun nggak lagi duduk diam. Mas Is, kalau saya pernah sadar nafas itu pas liep mau tidur, kayak terkelupas sampai kaget seret gitu. Itu sebenarnya adalah belum sinkron Bapak Ibu. Kenapa orang mau tidur terkadang kejang dan sebagainya? Itu karena ketidaksinkronan energi dan raga. Gini contohnya, raga ini kan lagi sadar kayak gini nih, lagi sadar seperti ini. Ini kan ada perputaran rotasi energi dalam diri kita. Terus waktu ada perputaran energi dalam diri kita, kok tiba-tiba kita langsung merehatkan diri kita, maksudnya langsung posisi nyaman total itu biasanya ada apa ya, kejang, karena energi yang di dalam itu masih kenceng. Tapi kalau relax kan ibaratnya loh, ini ibarat airnya lagi gede, harusnya selanya gede, tiba-tiba ini relax, jadi kan agak kendor gitu loh, agak kecil, jadi ini mendobrak, akhirnya ada kejang gitu loh. Biasanya kan mengalami seperti itu di saat mau tidur. Bapak Ibu mengalami seperti itu enggak? Kalau mau tidur biasanya ada kejang kakinya kayak gini lah gitulah. Nah itu karena ketidaksinkronan ya wajar. Terus seperti orang yang mau tidur tiba-tiba serasa mau jatuh juga, itu kaget. Itu juga sebenarnya adalah lompatan dimensi ya, yang itulah yang katanya theta, delta, alpha lah. Dari dimensi ini, tingkatan ini yang delta menuju ke beta atau menuju ke delta atau apa itulah, saya kurang paham tuh. Jadi nggak usah bingung dan sebagainya, wajar, hampir rata-rata merasakan itu kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.